Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Minggu ini adalah minggu pertama di perkuliahan semester Gasal tahun 2021 yang kebetulan juga saya mungkin baru pertama kali berjumpa dengan teman-teman ya, walaupun memang di semester Gasal 2021 ini memang kemungkinan besar satu semester ke depan kita masih akan bertemu secara virtual, tapi tidak apa-apa. Saya sangat berharap teman-teman tetap bersemangat. Jadi perkuliahan secara daring ini tidak mengurangi semangat teman-teman untuk menuntut ilmu. Perkuliahan yang saya ampu ini adalah mata kuliah filsafat ilmu. Mata kuliah ini diperuntukkan untuk mahasiswa semester 1 program studi manajemen zakat dan wakaf. Jadi teman-teman ini kan menyandang status baru ya sebagai seorang mahasiswa, bukan siswa lagi. Teman-teman sekarang sudah maha. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang di kampus UIN, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Saya berharap teman-teman berkeyakinan bahwa program studi manajemen zakat dan wakaf ini adalah jalan yang akan mengantarkan pada kesuksesan teman-teman 5-6 tahun yang akan datang. Gitu ya. Di pertemuan pertama ini, saya tidak akan langsung masuk ke materi, teman-teman. Saya di sini di pertemuan pertama kali ini, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Kata pepatah kan tak kenal maka tak sayang ya. Kemudian nanti saya akan bahas RPS, rencana pembelajaran semester. Namun demikian, sebelum saya memperkenalkan dan saya membahas RPS, saya akan istilahnya akan memberikan desain garis besar perkuliahan kita selama 14 semester ke depan. Metode perkuliahan kita, metode desain yang kita gunakan dalam kuliah selama 14 pertemuan ke depan itu daring, full daring. Kemudian teknisnya saya akan setiap seminggu sekali saya akan kirim video ke teman-teman, video yang berkaitan soal materi, di mana nanti kemudian setelah video, kemudian nanti teman-teman simak, dan nanti akan saya susuli dengan beberapa soal, beberapa kuis, di mana kuis itu saya gunakan untuk mengukur ketercapaian pemahaman teman-teman terhadap suatu materi yang sudah saya sampaikan. Mungkin teman-teman bertanya, apakah akan melalui video terus Pak? Enggak. Nanti akan kita selingi, kita akan berjumpa secara virtual, tatap muka secara virtual dengan menggunakan Google Meet. Cuman memang di pertemuan berapa nanti akan saya informasikan lebih lanjut. Gitu ya teman-teman. Oke, sekarang lanjut ke perkenalan. Seperti yang teman-teman bisa lihat di jadwal, di siakat, bahwa nama saya selaku pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu itu adalah Bayu Sindurharja. Alamat rumah saya di Kalikebo, Trucuk, Klaten. Mungkin ada teman-teman di sini yang berasal dari Klaten, monggo. Silahkan lah, misalkan mau ke rumah, monggo. Tapi kalau masih dalam suasana pandemi seperti ini kan memang
kita masih sangat terbatas ya untuk berkumpul-kumpul, bertatap muka dan lain sebagainya. Ya nantilah setelah pandemi, nanti monggo lah kalau mau mampir ke rumah. Kemudian riwayat pendidikan saya S1 Manajemen FEB UMS. Kemudian S2 Master of Science in Management, khususnya Finance, di Universitas Gadjah Mada. Jadi, bidang ilmu saya ini adalah bidang ilmu manajemen. Secara khusus, secara spesifik, saya mendalami bidang ilmu financial management atau manajemen keuangan. Jadi, kalau teman-teman tracing, lihat googling, misalkan di Google ketik Bayu Sindra di Google Scholar saya pasti akan Anda baca beberapa riset, beberapa penelitian saya. Di situ teman-teman bisa lihat bahwa sebaran penelitian saya memang concern di bidang ilmu manajemen, khususnya manajemen keuangan. Kemudian riwayat pekerjaan, saya pernah bekerja sebagai analis kredit di Bank Mandiri selama 3 tahunan lah itu kalau salah dari tahun 2012 sampai 2015. Kemudian setelah jadi Bank Mandiri, di Bank Mandiri kemudian saya bergabung dengan Unima, Universitas Muhammadiyah Magelang sebagai dosen hampir dari tahun 2015 sampai 2019. Kemudian di 2019 saya bergabung dengan UIN Raden Mas Said sebagai dosen tetap. Home base saya saat ini di Fakultas UIN Raden Mas Said. Itu perkenalan singkat dari saya. Nanti kalau misalkan teman-teman mau mau berkomunikasi lebih lanjut nanti bisa kita komunikasi via WhatsApp atau email ya. Oke, kita lanjut ke RPS. RPS, rencana pembelajaran semester. Jadi teman-teman kan semester 1 ya, semester 1. RPS itu apa sih? RPS itu adalah kepanjangan dari rencana pembelajaran semester seperti yang saya sebutkan tadi. Fungsinya untuk apa? Jadi fungsinya ini RPS ini sebenarnya untuk sebagai guideline, sebagai pengontrol kita di mana di dalam RPS itu isinya salah satunya adalah terkait mengenai detail rancangan kegiatan perkuliahan kita selama 14 pertemuan ke depan. Satu semester itu kan 14 kali pertemuan. Jadi nanti di RPS ini tertulis pertemuan pertama itu kita membicarakan apa, pertemuan kedua kita membicarakan apa, pertemuan ketiga kita membicarakan apa, sampai dengan pertemuan ke-14 nanti kita membicarakan apa. Nah, semua itu tertulis di RPS. Selain itu, selain menginformasikan terkait apa yang akan kita lakukan selama 1 semester ke depan, di dalam RPS ini juga dijabarkan beberapa hal. Yang pertama, ini teman-teman bisa lihat tentang deskripsi mata kuliah. Jadi deskripsi mata kuliah ini berisi terkait tentang isi dari mata kuliah filsafat ilmu ini. Teman-teman bisa baca, nanti saya share ini. Mata kuliah filsafat ilmu memiliki kedudukan sebagai mata kuliah pendukung bla 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 dan lain sebagainya, termasuk di sini juga ada ruang lingkupnya. Kemudian ada hal penting yang tercantum di NPS ini adalah capaian pembelajaran mata kuliah, CPMK. Apa sih itu CPMK? Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah kalau dalam bahasa awamnya, jadi setelah teman-teman itu nanti mengambil mata kuliah filsafat ilmu, selesai dalam 1 semester, selesai dalam 14 kali pertemuan, kira-kira teman-teman bisa apa? Kemampuan teman-teman yang kuasai setelah mendapatkan kuliah filsafat ilmu itu apa? Nah, ini disampaikan di dalam uraian capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Di sini ada sekitar 10 CPMK, teman-teman. Ada 10 CPMK.
ada 10 CPMK. CPMK yang pertama itu mahasiswa mampu menjelaskan pengertian pengetahuan, ilmu, dan filsafat. CPMK yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan objek kajian filsafat ilmu. CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan aspek ontologis ilmu pengetahuan sampai dengan nanti CPMK 10, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian penelitian serta membedakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Nah, ke-10 CPMK ini harus teman-teman kuasai, mau tidak mau. Karena apa? Karena tingkat kelulusan dari mata kuliah filsafat ilmu ini ditentukan oleh penguasaan teman-teman terhadap CPMK ini, 10 CPMK ini. Masuk akal dong. Karena kalau misalkan Anda tidak menguasai CPMK ini, berarti kan Anda tidak mampu memenuhi apa yang diinginkan oleh mata kuliah ini. Makanya tidak lulus. Tapi kalau misalkan teman-teman bisa memenuhi 10 CPMK ini, berarti teman-teman bisa lulus, kan gitu. Paham ya? Makanya teman-teman, nanti dasar penilaian saya di mata kuliah ini ya berdasarkan 10 CPMK ini. Di mana ke-10 CPMK ini akan dievaluasi setiap pertemuan. Makanya tadi saya bilang di awal bahwa selain saya membagikan video materi, pasti akan saya susuli dengan kuis. Di mana kuis tersebut pasti mengukur CPMK. Misalkan pertemuan kedua besok kita ngomongin soal pengetahuan ilmu dan filsafat. Berarti yang akan diukur adalah CPMK yang nomor pertama, gitu. FI 01 ini. Gitu ya, paham ya? Kemudian terkait buku referensi yang digunakan, saya menggunakan Junaidi Goni dan Fauzan Al-Mansur, buku tahun 2015, yang judulnya Filsafat Ilmu dan Metode Penelitian. Monggo, teman-teman bisa cari buku ini banyak di pasaran. Mudah dicari dan harganya juga relatif tidak terlalu mahal. Silahkan dibeli. Atau teman-teman bisa mencari beberapa buku yang bicara soal filsafat ilmu. Boleh Pak, boleh. Tidak harus Junaidi Goni maupun Fauzan Al-Mansur. Ada banyak buku filsafat ilmu boleh digunakan ya, gitu ya. Oke, kita langsung menuju ke matriks perkuliahan. Matriks perkuliahan itu berisi tentang distribusi materi yang akan kita bahas di setiap minggunya. Misalkan di minggu pertama ini, di minggu pertama kita membahas RPS. Nah, kita membahas RPS. Minggu kedua kita membahas konsep dasar filsafat, pengertian objek dan cabang filsafat. Minggu ketiga konsep dasar filsafat, pengertian objek dan cabang filsafat. Di sini ada pengalaman belajar yang didapatkan mahasiswa. Kemudian indikator kriteria penilaian ini juga teman-teman perhatikan. Sampai dengan nanti di pertemuan ke-14. Kita bicara ilmu pengetahuan dan penelitian. Mahasiswa mampu menjelaskan ini adalah CPMK-nya, sub CPMK-nya. Itu ya teman-teman, nanti ini bisa dibaca sendiri. Jadi teman-teman bisa menggunakan RPS ini sebagai acuan. Nanti kira-kira minggu depan itu Pak Bayu mau ngomong apa sih? Nanti kira-kira minggu depan Pak Bayu itu mau bahas apa sih? Nah nanti teman-teman bisa melihat CPMK ini. Kemudian ada rancangan tugas, teman-teman. Rancangan tugas yang pertama itu adalah resume materi. Jadi saya memang mewajibkan mahasiswa untuk meresum. Misalkan ini adalah meresum ini distribusinya dari minggu kedua sampai minggu ke-14. Jadi Anda akan resum terus setiap kali pertemuan itu. Tergantung materinya apa. Misalkan gini. Misalnya minggu depan kita bicara konsep dasar filsafat, pengertian objek dan cabang filsafat. Nah, Anda harus meresum ini. Dan resume dikumpulkan tepat di hari perkuliahan tersebut. Jadi harapannya apa? Sebenarnya harapan dosen ketika meminta resume itu diperuntukkan agar apa? Agar mahasiswa sebelum melangkah membahas materi itu, kita sudah aware terlebih dahulu gitu loh terhadap materi yang akan dibahas. Jadi fungsinya resume adalah itu. Gitu ya teman-teman. Jadi minggu depan teman-teman akan resum ini konsep dasar filsafat. Kemudian minggu depannya teman-teman tidak meresum karena materinya sama. Minggu depannya teman-teman meresum filsafat ilmu, pengertian objek, tujuan lingkup, dan metode. Minggu depannya berbeda.
tidak meresum karena materinya sama. Kemudian pertemuan ke-6 adalah perkembangan teman-teman resum perkembangan ilmu. Pertemuan ke-7 tidak meresum karena UTS. Oke ya, gitu teman-teman. Ini adalah deskripsi singkat tentang kegiatan kita selama 1 semester ke depan. Nah, kita akan berinteraksi dan interaksi kita mungkin tidak terlalu terbatas. Tidak terbatas menurut saya karena kita bisa berinteraksi saling bertanya di grup WhatsApp kita, grup kelas virtual kita. Oke, teman-teman, itu dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.